Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Andran Julanto, Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, mata kuliah Elektronika Analog dan Digital. Topik dasar elektronika. Elektron dan proton. Elektron merupakan satu dari 3 materi yang menyusun struktur atom, yakni inti atom, nukleus, proton, dan neutron, dan elektron. Proton, neutron, dan elektron menentukan karakteristik kelistrikan setiap materi. Hal itu menjadi penentu setiap materi dapat digolongkan sebagai konduktor, semikonduktor, atau isolator. Dalam sebuah atom, proton merupakan inti atom atau nukleus, dan elektron mengorbit di sekelilingnya. Akibatnya, elektron mudah bergerak sedangkan proton yang merupakan inti sulit bergerak. Arus listrik. Arus listrik mengalir melalui rangkaian kabel listrik. Arus listrik mengalir mampu melakukan usaha untuk memutarkan motor listrik. Motor listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Muatan listrik atau QI mengandung pengertian bahwa kemampuan alat untuk menyimpan atau membuang arus listrik selama waktu tertentu. Selanjutnya, tegangan listrik. Tegangan listrik adalah suatu benda potensial antara 2 titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan. Tegangan listrik juga sering dianggap sebagai gaya mendorong yang menyebabkan perpindahan elektron dari titik yang satu ke titik yang lain melalui perantara konduktor. Selanjutnya, hukum Ohm. Pada tahun 1827, Georg Simon Ohm, atau ahli fisika Jerman yang hidup antara tahun 1787 hingga 1854, melakukan percobaan untuk menentukan hubungan antara kuat arus dan tegangan hingga menemukan pernyataan bahwa arus listrik I yang mengalir pada hambatan atau resistor sebanding dengan tegangan yang diberikan pada hambatan tersebut dalam kondisi suhu ruang dijaga konstan. Penghantar listrik. Penghantar adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. Bahan yang dipakai dalam teknik listrik dari teknik elektronika dapat dipotongkan menjadi 3 bagian, yaitu konduktor atau penghantar, isolator atau penyekat, semikonduktor atau setengah penghantar. Yang pertama, konduktor atau penghantar. Konduktor merupakan suatu bahan yang dapat menghantarkan listrik. Bahan penghantar mempunyai banyak elektron-elektron bebas, sehingga dengan mudah dapat dipengaruhi keadaan sekitarnya, misalnya tembaga, besi, perak, atau nikel, dan sebagainya. Ada dua bentuk bahan konduktor, yaitu bentuk padat dan bentuk cair. Sifat-sifat konduktor. Pertama, daya hantar panas. Kedua, daya hantar listrik. Ketiga, koefisien temperatur tekanan. Yang keempat, daya elektron termo. Yang kelima, kekuatan tegangan listrik. Yang keenam, koefisien suhu tekanan. Yang kedua, isolator atau penyekat. Bahan penyekat atau isolator adalah jenis bahan yang sulit menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan oleh bentuk struktur atomnya. Elektron terkuat oleh protonnya atau intinya. Contoh bahan isolator yaitu rubber, glass, oil, diamond, dan drywood. Adapun bentuk-bentuk bahan isolator yaitu padat, cair, dan gas. Sifat-sifat bahan isolator. Yang pertama, sifat listrik, mekanis, termis, dan kimia. Dan materi terakhir, yang ketiga, semikonduktor. Bahan semikonduktor adalah bahan penghantar listrik yang tidak sebaik konduktor atau konduktor, akan tetapi tidak pula seburuk isolator. Isolator yang sama sekali tidak menghantarkan arus listrik. Adapun bahan-bahan semikonduktor, di antaranya adalah silikon, selenium, germanium, dan metal oksides.
Tipe atau jenis semikonduktor. Yang pertama, N-type semikonduktor. Dikatakan N-type karena semikonduktor jenis ini pembawa muatannya atau charge carrier membawa elektron bermuatan negatif sehingga disebut dengan type negatif atau N-type. Yang kedua, P-type. Semikonduktor dikatakan P-type karena semikonduktor jenis ini kekurangan elektron atau disebut dengan hole dan bermuatan positif.